Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Muaziz SPDI, asal sekolah SD Muhammadiyah Purwodiningrat 2 Yogyakarta, sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 3471470000664 dan NIM PPG 24401101389. Pada hari ini Kamis 30 Januari 2025 akan membuat video pembelajaran untuk kelas 6 dengan tema makanan dan minuman yang halal dan haram. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UKIN. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ayah, ibu, keluarga semua sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita semua, yang sudah sepatutnya kita harus mensyukurinya setiap saat ya. Sebelum Pak Aziz mulai pelajaran, Pak Aziz mau cek dulu. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Fahmi sama siapa? Sudah, Fahmi saja. Ada yang tahu kenapa nggak berangkat? Sakit ya. Oke, kita semua doakan bersama-sama semoga Mas Fahmi segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, sebelum kita memasuki materi, ya materi kita adalah makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai hadis tentang toleransi. Sekarang kita belajar materi ibadah, yaitu mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram ya. Oke, sebelum kita belajar terlebih dahulu ya, nanti ketua kelasnya, kemarin ketua kelasnya sudah ya, gantian sekarang Aska memimpin doa ya. Silakan Aska. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih buat Mbak Aska yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga nanti kita dalam belajar diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya Mbak Zaidah silakan maju untuk
memimpin memimpin menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, silakan Mbak Zaida. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional pada ulang ini. Dimulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, hatimu negeri jiwa raga kami. Silakan untuk kembali, silakan lanjutkan ke tempatnya semula ya. Semoga ya, dengan kita menyanyikan salah satu lagu nasional pada negeri ya, menambah kecintaan kita kepada negeri kita Indonesia ini ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Aziz akan sampaikan ya, tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama ya, pada pembelajaran hari ini peserta didik diharapkan dapat memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram menurut Islam. Terus tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis atau mengidentifikasi mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Yang ketiga, peserta didik memahami hikmah mengkonsumsi makanan halal dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada 3 pertanyaan dari Pak Aziz. Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, nanti tolong dijawab ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram? Siapa yang bisa? Coba Haruni. Ya. Makanan halal dan apa yang dimaksud dengan makanan haram? Kalau makanan haram nggak boleh dimakan. Kalau makanan halal boleh dimakan. Ya, makanan halal itu berarti makanan yang apa tadi? Boleh dimakan atau boleh dikonsumsi. Sedangkan makanan yang haram itu berarti makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengidentifikasi makanan yang halal dan haram? Ada yang sudah bisa? Kira-kira gimana caranya? Belum bisa? Nah, nanti kita pelajari ya. Yang ketiga, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal? Oh, enggak yang enak saja yang penting Pak, tapi harus halal. Kenapa? Ada yang tahu? Dimas Dias? Nggak tahu. Aksara? Tahu nggak? Nggak tahu juga. Siva? Belum tahu. Rifki? Belum tahu ya. Nanti Pak Aziz harapkan ya, setelah kita belajar nanti kalian bisa menjawab 3-tiganya pertanyaan ini ya. Oke. Sebelumnya ya, Pak Aziz mau membentuk kelompok dulu. Nanti dimulai dari hitungan dan berhitung ya, mulai dari sebelah kanan ya, berhitung sampai 3. Yuk. Oke, untuk yang kelompok 1 silakan nanti tempatnya di sini ya, kelompoknya ya. Untuk kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah sini. Silakan nanti sesuai dengan bilangan yang kalian sebut, kalian membentuk kelompok. Oke, silakan ya segera.
sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini di sini nanti Pak Aziz tuliskan beberapa produk yang biasa kita jumpai, ya, yang biasa ya kita lihat, ya, biasa kita dengar. Nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi hukumnya bagaimana, ya. Setelah itu alasannya apa, ya. Ini Pak Aziz akan bagikan ke kelompok. Setiap kelompok nanti permasalahannya berbeda, ya. Oke. Ini untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya. Oke. Sebelum nanti kalian mengerjakan, berdiskusi, ya, silakan nanti kalian perhatikan dulu, ya, materi dari Pak Aziz yang sudah ada di layar, ya, silakan perhatikan dulu, ya. Kalian baca, ya, pahami. Nanti kalau ada yang nggak paham, ya, nanti tanyakan ke Pak Aziz, ya. Oke, silakan. Ini untuk dalil, ya, dalil mengkonsumsi makanan. Ini ada di surat apa? Al-Baqarah ayat 172, ya. Baik orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Ini surat Al-Baqarah ayat 172. Ini definisi makanan yang halal dan haram. Tadi sudah disampaikan oleh saudara kita, teman kita Harumi, ya. Makanan yang halal, halal itu berarti apa itu? Membolehkan atau melepaskan. Maksudnya apa? Membolehkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kalau lawannya halal, Pak? Haram. Berarti makanan yang haram yang bagaimana? Yaitu segala jenis makanan yang konsumsinya dilarang oleh agama. Nih, halal mencakup berapa hal? 3 hal. Yang pertama, halal dalam apa? Zat dan kandungannya, ya. Zat kandungannya. Terus yang kedua, halal berdasarkan cara memperolehnya. Yang ketiga, halal berdasarkan proses pengolahannya, ya. Selanjutnya, ini contoh makanan yang halal: hewan air atau laut, binatang ternak yang disembelih sesuai syariat, ada hewan hasil buruan, terus biji-bijian dan sayuran itu termasuk yang halal, ya. Nah, ini cara menyembelih, ya, sesuai syariat, ya. Jadi hewan ternak itu bisa kita konsumsi dagingnya kalau disembelih. Cara menyembelih sesuai syariat ini. Yang pertama, penyembelihnya harus beragama Islam. Jadi hewan ternak yang disembelih oleh orang non-muslim hukumnya haram kita konsumsi. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal, ya, halal hewannya. Ya, terus alat sembelihan harus tajam, tidak boleh menggunakan gigi, kuku atau tulang. Terus dengan senjata yang tajam, pisau yang tajam, ya. Terus memutuskan saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher. Ada 4 yang harus diputus ketika membeli, ya. Saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher kanan kiri, ya. Kemudian yang terakhir, penyembelih harus menyembelih dengan menyebut nama Allah. Itu untuk cara penyembelihannya, ya. Sudah paham sampai sini? Itu selanjutnya, makanan yang diharamkan.
Makanan yang diharamkan itu yang bagaimana? Nah ini ya, kurang lebih ada 7, walaupun sebenarnya lebih dari ini ya. Ada bangkai, darah, daging babi, sesembelihan untuk selain Allah, hewan yang mati karena terkekik, pukul, jatuh, ditanggung atau diterkam, binatang buas, hewan buas yang bertaring, ada burung yang berkuku tajam. Ini termasuk yang makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi ya. Kemudian untuk minuman yang halal, nih minuman yang halal itu ini semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan halal, jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan madorot, tidak ada bahayanya ya. Namanya ada air yang ada racunnya, itu kan bahaya, itu nggak boleh diminum, haram hukumnya. Air atau cairan tersebut bukan benda najis, tidak terkena najis ya. Tuh. Terus air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal dan benar. Uang untuk membelinya, uang yang dihasilkan dengan cara yang halal. Dan terakhir, air atau cairan yang tidak mengandung zat berbahaya ya. Oke, ini cara memperoleh makanan, silakan kalian baca. Ini hikmahnya. Sampai sini sudah paham? Ada yang bertanya? Sekarang silakan tugas tadi yang sudah Pak Aziz berikan ya, tentang beberapa produk makanan yang biasa kita temui, biasa kita lihat dan biasa kita dengar ya. Kalian diskusikan itu hukumnya apa, alasannya bagaimana. Silakan ya dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Saling diskusi, jangan hanya mengandalkan satu orang saja. Ya, silakan. Waktu untuk mengerjakannya 20 menit ya. 20 menit. Pernah dengar tulisannya pelarian? Pernah? Ya, itu sate yang terbuat dari daging anjing. Ya. Sate ya. Coba yang nulis juga gantian ya. Yang tiren itu ya ayam yang itu gantian yang nulis nanti gantian juga ya. Sudah ya. Nanti ada yang membacakan gak apa-apa, nanti biar yang lain ikut memberikan pendapatnya. Oke, boleh sambil membuka buku paket ya. Boleh. Buku paketnya ada di halaman.
Waktunya 5 menit lagi ya. Kocak dikit aja, kocak dong. Jadi apa? Harap karena apa? Karena membuat oleh sudah selesai semua anak? Ya. Sebelum nanti kalian setiap kelompok mempresentasikan ke depan, ya, coba Pak Alis mau ngetes konsentrasi kalian, masih konsentrasi atau tidak, ya. Coba kalau Pak Alis sebut tepuk pagi, berarti tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam 1 tapi nggak bersuara. Sudah siap semuanya? Oke, coba tepuk pagi, siang, sore, siang, malam. Oke, ternyata kalian konsentrasinya luar biasa, ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kalian presentasi setiap kelompok, ya. Kalau kemarin sudah dari kelompok 1, sekarang gantian dari kelompok 3, ya. Silakan untuk perwakilan kelompok 3 maju ke depan. Berdua. Oh ya, silakan. Ya. Yuk. Yang lain silakan untuk menyimak, ya, paparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang halal dan haram. Pertama, sosis ayam. Hukumnya adalah halal karena dibuat dengan daging ayam. Kedua, sate jamu atau tongseng jamu. Hukumnya haram karena dibuat dengan daging anjing.
Tiga, minuman vodka. Minuman vodka hukumnya adalah haram karena alasan melakukan. Empat, pemurah. Hukumnya halal karena tidak terbuat dari daging haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari kelompok lain, kelompok 1 dan 2 ada yang mengomentari ya paparan dari kelompok 3. Apa sudah betul semua? Sudah betul semua? Oke, sudah betul semua, Mas. Tepuk tangan buat kelompok 3. Tempatnya 2. Oke, sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil makanan sate kambing sudah halal karena disembelih sesuai syariat Islam. Dia Sultan adalah penjual bakso ayam di Subang dan memberi pemanggilan pada orang karena untuk barang dagang baksonya. Hukumnya haram karena ayam tiram masih bukan karena disembelih. Ketiga, Stefan menraktir teman-temannya ke sebuah warung bakso kedua yang terletak di Kusuman. Hukumnya haram karena mengandung zat yang haram yaitu berjual. 4. Ibu sangat senang membuat sambal cumi. Hukumnya halal karena diolah tanpa menggunakan bahan halal. Kelima, sirip ikan hiu. Hukumnya halal karena cara memperolehnya dan menggunakan dengan air. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 1 dan 3 ada yang mengomentari dari presentasi kelompok 2 ada? Tidak, sudah betul semua? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makanan halal dan haram. Ayam goreng, hukumnya itu halal karena disembelih dengan pembangunan. Maka ikan halal karena hewan laut yang masuk halal. Daging ayam tiren itu halal, haram karena ayam harus mati sebelum disembelih. Daging ikan hiu hukumnya haram karena berjaring. 5. Daging katak itu hukumnya haram karena hidup di bawah alam. 6. Kecoa hukumnya haram karena dia serangga. 7. Babai belalang hukumnya halal. Serangga yang halal. 8. Sate ular hukumnya haram karena dia bertaring. 9. Sarem hukumnya haram karena itu darah kotor. 10. Babai belalang hukumnya halal. Serangga yang halal. Oke, ada yang mengomentari presentasi dari kelompok 1? Isa, Nais, ya. daging ikan haram atau halal? Apa? Daging ikan halal atau halal? Dari ikan hiu halal apa haram? Halal ya, halal karena termasuk hewan laut halal ya, termasuk jenis ikan. Ya. Ikan paus halal apa haram? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Anak
kita sedikit ada tebak-tebakan dari Pak Aziz ya. Nanti silakan tebak dengan cepat ya. Oke, silakan perhatikan tayangan yang ada di video. Halo, halo. Kalau kata pertama yang memiliki kamu sifatnya haram untuk dikonsumsi. Gimana? Masih cukup mudah ya? Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Hewan yang kedua, bebek. Bebek itu adalah haram. Tidak ada dalil yang mengatakan bebek itu haram, asalkan diolah dengan cara yang halal. Selain itu, bebek tidak mempunyai taring dan bukanlah binatang yang bias. Lanjut lagi. Ketiga, kuda. Tapi hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu disarankan untuk tidak dikonsumsi. Kucing. Sama seperti bulan sebelumnya, dalam beberapa tempat yang memiliki taring itu bukan memberikan haram. Lagian kan kucing itu lucu ya, lebih baik sih dipegang aja dan makan ya. Hewan yang kelima. Ini yang terakhir ya. Itu tadi ternyata kalian sudah bisa menebak ya beberapa hewan yang itu dihukumi ya halal ataupun haram ya. Sebagai penutup dari Pak Aziz ya, kita harus senantiasa menjaga apa yang dikonsumsi oleh kita. Jangan sampai tubuh kita itu kemasukan barang atau makanan atau minuman yang haram. Karena apa? Karena ya minuman yang halal atau makanan dan minuman yang halal itu ketika kita konsumsi itu bisa menjadikan doa kita mudah diterima oleh Allah. Hidup kita akan diberi keberkahan ya. Sebaliknya kalau kita mengkonsumsi barang yang haram ya, itu ketika kita melakukan ibadah itu akan diperberat. Rasanya berat kalau kita melakukan ibadah ya. Oleh karena itu ya, kita harus senantiasa menjaga untuk mengkonsumsi makanan yang halal dalam setiap saatnya, baik itu halal secara zatnya, cara memperolehnya, maupun cara mengolahnya. Ini ada kata-kata dari Imam Asy-Syafi'i ya, asal hukum makanan dan minuman adalah halal kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya atau melalui lisan Rasulullah. Jadi hukum makanan atau minuman itu asalnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan.
Oke, mungkin itu dari Pak Aziz ya. Gimana belajar kita hari ini, senang tidak? Senang. Alhamdulillah ya. Oke, mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam setiap harinya. Dari Pak Aziz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Doakan kami sukses. Pak Aziz doakan kalian semua akan menjadi orang yang sukses di masa depan ya. Doakan juga Pak Aziz ya, semoga selalu diberi kesehatan, bisa mendampingi kalian.